Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Ad-Darsus Salis Fahmul Makruh. Silakan bukunya dibuka halaman 26. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makruh ataupun bacaan atau teks begitu. Jadi silakan bagi yang masih awam, maksudnya masih banyak belum kosakatanya, bisa dipahami dan boleh ditulis di bawahnya agar menambah kosakata, karena besok ketika UTS dosen akan mengacu kepada bacaan-bacaan atau kosakata yang ada. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita ke pembahasan aja. Judulnya yaitu As-Siratun Nabawiyah. As-Siratun Nabawiyah, sejarah ataupun riwayat hidup kenabian. Ini judulnya ya. Selanjutnya As-Siratu lughatan hiya sunnatu wat thariqatu. Sirah secara bahasa yaitu as-sunnah wa thariqah. Sunnah jalan, thariqah juga jalan gitu. Wal halatul lati takunu 'alaiha al-insanu wa huwa ruhu. Dan halah. Jadi ada 3 pengertian secara bahasa: sunnah, thariqah, dan halah. Tingkah laku begitu. Allati yakunu 'alaihal insanu wa huwa ruh. Yang manusia itu yang berada dalam diri manusia dan lainnya. Ini secara bahasa. Jadi perilaku begitu ya, perilaku yang ada pada diri manusia begitu ya. Sirah ini adalah perilaku yang ada dalam diri manusia atau lainnya. Amma siratu istilahan fahiya qissatul hayati lisahsin wa tarihuhu. Amma ini adapun sirah ataupun sejarah ataupun kisah menurut istilah adalah kisah kehidupan manusia dan sejarah. Jadi kisah-kisah ataupun sejarah tentang kehidupan seseorang. Fayuqalu qara'tu sirata fulanin ay qara'tu qissata hayatihi. Maka ketika dikatakan saya membaca sirahnya seseorang, itu maksudnya adalah qara'tu qissata hayatihi. Saya membaca kisah kehidupan si fulan tadi. Jadi sirah di sini adalah kisah kehidupan gitu ya, kisah kehidupan seseorang. Wasiratun nabawiyah, berarti kisah hiya qissatu hayatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sirah nabawiyah adalah kisah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pas sekali ya, kita sekarang berada di bulan Maulid. Jadi kita membahas tentang kisah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati tudkaru fiha sifatul khalqiyah. Allati ini bisa diartikan yang gitu ya. Yang disebutkan di sirah nabawiyah sifatul khalqiyah. Sifat-sifatnya dilihat dari segi kejadiannya, maksudnya apa ya, khalqiyah ini kejadiannya, bentuknya begitu ya. Wal khuluqiyah, dan akhlaknya. Wa mamarro bihi
mundu wiladatihi hatta wafatihi, dan apa-apa yang sudah terjadi mulai dari dilahirkannya sampai wafatnya. Fatadkaru jami mutafassili hayatihi allati tabadat anhu. Maka disebutkan semua perincian kehidupannya yang sudah ditetapkan. Li dirasati siratin nabawiyah ahmiyatun katsirah. Dalam pembelajaran kisah kehidupan Nabi banyak sekali sesuatu yang penting, ahmiyat penting. Wahya min wajibatil muslimi, bahkan dirasah siratin nabawiyah merupakan kewajiban seseorang muslim. Jadi belajar tentang kisah Nabi ini adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Fala yaktamilu islamul abdi ma lam yata'arraf ala siratihi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh dikatakan tidak sempurna Islam seseorang selama belum mengetahui kisah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memang harus benar-benar mengetahui. Wa min fawaidi dirasati sirati ma'rifatu tatbiqil amali lid-dinil Islam. Min di depan begini boleh diartikan termasuk gitu ya. Termasuk faedah belajar kisah Nabi adalah mengetahui aplikasi atau praktek amal-amal dalam beragama Islam. Jadi dengan mengetahui kisah Nabi kita menjadi tahu pengaplikasian hal-hal yang dilakukan dalam agama Islam. Wa hursi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah yang kedua adalah menyisipkan atau menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita. Wa tahqiqil iman shadiqi bihi, dan mentahqiq atau menyatakan iman yang benar. Wa tahqiqil iman shadiqi wassalim, dan menyatakan iman yang benar dan yang selamat. Wal husuli alal qudwatil hasanah. Yang keberapa ini faedahnya? 1, 2, 3, 4. Jadi yang kelima adalah faedahnya berhasilnya ataupun hasilnya qudwah hasanah, ikut kepada Nabi yang baik. Selanjutnya, fal insanu bi tabi'atihi yabhathu daiman an sahsin yattabi'uhu wa takunu lahu qudwah. Manusia dengan wataknya atau menurut wataknya, yabhasu, ini ada yabhasu, ada an, ini artinya mencari, selamanya mencari orang yang diikutinya. Jadi watak manusia ini mencari orang yang diikutinya. Wa takunu lahu qudwah, karena apa? Akan dijadikan sebagai tuntunan. Walaysa hunaka awrang min sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada orang yang lebih wirangi ya. Wirangi ini adalah takut melakukan perbuatan dosa. Jadi tidak ada orang yang takut paling melakukan berbuat dosa daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakunal qudwatal hasanata allati tuwassilul muslim ilal jannah,
agar manusia tadi ikut ataupun manut dengan baik yang menghantarkan manusia tadi tersebut yang menghantarkan seorang muslim kepada surga. Jadi dengan mengikuti Nabi Muhammad itu dapat menghantarkan seseorang kepada surga. Kama anna hayatahu alaihi afdhalus salatu wassalam alaihi afdhalus salati wa atammu taslim munasibatan li jami'i fi'atin nas. Seperti halnya kehidupan Nabi Muhammad SAW itu sesuai atau cocok untuk semua kalangan manusia. Jadi kehidupan Nabi ini memang sudah pas untuk diaplikasi untuk semua golongan ataupun semua manusia.